Bimo nampak tidak suka melihat keakraban yang terjalin antara Jenny dan Fadli. Meskipun dia tahu semua itu hanya sebatas dokter dan pasien, tetapi Bimo tetap tidak menyukainya. "Terima kasih sudah menjaga istri saya. Sekarang biar Jenny saya yang bawa kembali ke kamarnya," ucap Bimo kepada Fadli. "Baiklah kalau begitu, saya permisi," jawab Fadli sambil meninggalkan mereka berdua. Bimo langsung membawa Jenny kembali ke ruangannya. Entah kenapa, Jenny merasa kehadiran Bimo saat ini tidak begitu dia harapkan. Tak seperti sebelum-sebelumnya yang selalu ingin suaminya itu ada di sisinya. "Maafkan aku karena baru bisa menjengukmu sekarang," ucap Bimo. Jenny hanya diam saja. Bibirnya seperti keluh hingga enggan untuk berkata-kata. Dia tak menghiraukan perkataan Bimo. "Aku baru pulang dari luar kota. Ada pekerjaan penting yang harus aku kerjakan di sana," ucap Bimo lagi. Jenny menghela napas panjang, lalu membalas tatapan Bimo dengan sorot matanya yang dingin. "Kau pergi bersama Bella?" tanya Jenny. "Tidak, aku pergi sendiri. Lagi pula, dia sudah berhenti bekerja," sahut Bimo. "Kenapa?" tanya Jenny terheran. Apa karena dia sedang hamil?" tanyanya lagi. Bimo memalingkan wajah, enggan menjawab pertanyaan istrinya. "Oh ya, kapan kau keluar dari sini?" tanya Bimo. Jenny menghela napas. "Entahlah, mungkin beberapa hari lagi," jawabnya datar. Bimo terdiam sambil melihat kepala Jenny yang dibalut perban. "Maafkan aku karena tidak menjagamu dengan baik," ucap Bimo lembut sambil mengusap perban di kepala istrinya. "Mulai sekarang aku akan menjaga dan menemanimu di sini," ucap Bimo lagi. Jenny merasa terheran-heran dengan sikap suaminya. Dia memalingkan wajahnya ke samping sambil tersenyum sinis. "Setelah apa yang kau lakukan padaku, rasanya sulit sekali bagiku untuk mempercayaimu seperti dulu lagi," ucap Jenny datar. "Aku tahu aku salah. Maaf karena aku sudah khilaf," kata Bimo. Dia mengusap wajah Jenny lembut dan menatap matanya dalam-dalam. "Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama," ucapnya serius. Jenny terpaku, terhanyut dalam tatapan Bimo yang begitu memabukkan. Bahkan sampai detik ini, cinta dalam hatinya sama sekali tidak berubah, meski suaminya itu sudah berkhianat. "Bagaimana dengan Bella? Dia sedang mengandung anakmu sekarang?" tanya Jenny. Bimo terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian pria itu menghela napas panjang. "Yang terpenting sekarang, kau mau memaafkan dan memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya," tutur Bimo. "Apa yang akan kau lakukan kepada Bella? Kau tidak akan melukainya kan?" tanya Jenny. Meski dia sangat sakit hati oleh mantan sahabatnya itu, tetapi sebagai sesama wanita, dia merasa tidak tega jika sampai Bimo menyakiti Bella. Kepala Bimo menggeleng, tanda bahwa dia tidak akan melakukan hal jahat pada Bella. Kemudian dia mengeluarkan kertas kosong yang sudah dibubuhi materai beserta sebuah pulpoin. "Aku butuh tanda tanganmu di sini," ucap Bimo sambil menyerahkan kertas dan pulpoin itu kepada Jenny. "Apa ini?" tanya Jenny. "Aku butuh tanda tanganmu untuk membuat surat pernyataan bahwa kau setuju mengadopsi anak dalam kandungan Bella."
Jenny menatap wajah Bimo dengan tatapan penuh curiga. Namun dengan cepat suaminya itu menyurutkan kecurigaannya. Bella akan pergi setelah melahirkan anak itu, tapi dia ingin kau dan aku merawat bayinya, jelas Bimo. Kalau kau ragu-ragu, tidak apa, aku tidak akan memaksamu, ucap Bimo sambil berniat untuk mengambil kembali kertasnya dari Jenny. Tidak, aku akan menandatangani ini, sahut Jenny. Bimo nampak tersenyum penuh kemenangan melihat Jenny tanpa ragu menandatangani kertas itu. Dia begitu senang karena tidak memerlukan usaha yang hebat untuk membujuk istrinya. Jenny terlalu polos dan dibutakan rasa cintanya. Dia tidak menyadari bahwa dari inilah awal kehancuran yang sesungguhnya. Kau tidak akan macam-macam dengan kertas ini kan? Tanya Jenny. Tentu saja tidak. Aku melakukan ini semuanya untuk kamu sayang, ucap Bimo sambil mengambil kertas itu. Jenny memperhatikan suaminya yang sikapnya seperti seseorang yang baru saja mendapatkan rezeki dadakan. Aneh, tetapi Jenny tidak mempermasalahkannya, meski dalam hati terasa ada yang mengganjal. Oh iya, apa kau yang mengambil tasku waktu kecelakaan? Tanya Jenny. Ah, benar, aku membawanya pulang. Kenapa? Ada barang penting milikku di sana. Aku berharap benda itu tidak hilang, sahut Jenny. Barang apa? Tanya Bimo. Maaf, tapi aku tidak memeriksanya. Sebelum aku kecelakaan, seseorang memberikan rekaman CCTV kepadaku. Katanya di sana terekam seseorang yang sengaja merusak rem mobil papa, jelas Jenny. Kedua bola mata Bimo membulat sempurna mendengarnya. Apa kau sudah melihatnya? Siapa orang itu? Selidik Bimo. Jenny menggelengkan kepalanya. Dia menatap kosong ke arah depan seraya menghela napas panjang. Aku belum melihatnya malam itu, jawabnya lirih seraya menoleh ke arah Bimo. Apa kau bisa bantu aku mencari rekaman CCTV itu? Tanyanya. Tentu, aku pun ingin tahu siapa yang telah mencelakai papa. Bimo serius dengan perkataannya. Sejak awal, Bimo memang berniat ingin menguasai harta kekayaan papa mertuanya. Tetapi dia tidak pernah berpikir sampai sejauh itu hingga nekat mencelakainya. Oh iya, entah mengapa aku merasa kecelakaanku malam itu juga sepertinya ada sangkut pautnya dengan rekaman CCTV itu. Kedua alis Bimo saling bertautan. Matanya menyipit menatap wajah Jenny dengan serius. Saat kecelakaan itu, aku melihat seseorang mengambil tasku di mobil, jelas Jenny lagi. Itu sebabnya aku minta tolong padamu untuk memeriksa tasku secepatnya. Baiklah, aku akan melihatnya saat pulang nanti. Bimo berucap tenang seraya mengusap rambut Jenny dengan lembut. Bimo bergegas memasuki rumahnya dan langsung menuju ke kamar. Seperti arahan sang istri, dia ingin mencari rekaman CCTV yang dibicarakan istrinya. Bimo memeriksa tas Jenny, bahkan sampai mengeluarkan seluruh isinya untuk mencari rekaman itu. Namun, dia tidak menemukan benda yang ingin dilihatnya ada di sana. Mungkinkah yang dikatakan Jenny itu benar? Seseorang nekat mencelakainya demi mendapatkan rekaman itu, gumam Bimo. Bimo tidak boleh lengah. Dia harus segera mencari tahu siapa dan apa tujuannya hingga nekat mencelakai mertuanya. Apakah orang itu juga menginginkan harta mertuanya, atau ada tujuan lain yang ingin dicapai? Jika benar dugaannya seperti itu, maka keberadaannya pun sedang terancam. Orang itu bisa saja mencelakai Bimo sewaktu-waktu di saat dia lengah. Aku sudah mencarinya,
tetapi tidak menemukan rekaman itu, sahut Bimo saat mengunjungi istrinya di rumah sakit. Jenny merasa lemas. Harapannya untuk mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan tindak kejahatan terhadap papanya pupus sudah. Berarti yang kulihat malam itu bukan mimpi. Pria itu adalah pelakunya. Dia yang mengambil rekaman itu dariku, ucap Jenny lirih. Jangan sedih, kita masih bisa mencari bukti lainnya bersama-sama. Bimo berusaha menenangkan istrinya. Dia mengusap lembut pipi Jenny dengan jempolnya sambil menatapnya dengan sorot teduh. Kemudian dia menarik kepala sang istri untuk bersandar di dadanya. Nyaman, tentu saja perasaan tersebut bisa dirasakan oleh Jenny. Saat ini hanya Bimo seorang yang bisa memberikannya kenyamanan dan rasa aman. Meskipun sebelumnya ada kecewa karena perselingkuhan Bimo, namun semua itu seolah terlupakan begitu saja. Jenny bisa memaafkan dan menerima Bimo kembali tanpa berpikir dua kali. Tanpa tahu apakah suaminya itu sungguh-sungguh ingin berubah atau hanya berpura-pura. Dari luar, Fadli menatap pasangan suami istri itu dengan sorot yang sulit diartikan. Dokter muda itu menghela napas berat sebelum akhirnya pergi untuk memeriksa pasiennya yang lain. Sejak ini, Bimo menepati janjinya kepada Jenny. Dia selalu ada di samping Jenny dan menemaninya selama di rumah sakit. Sikap Bimo juga nampak kembali hangat seperti sebelum dia berselingkuh dengan Bella. Hal tersebut membuat Jenny kembali bersemangat dan merasa bahagia. Ya, maksudnya usaha aku ada